sederet karya-karya ilmiahnya, Tuan Guru Ridwanullah At-Tauhidi. Apabila kita menengok sejarah para ulama, kita dapat memastikan bahwa hampir semua para ulama mewariskan ilmunya dalam bentuk kitab, dan isi kitab yang ditulisnya memiliki kualitas berbobot dan menjadi acuan umat sepanjang zaman. Sangat mungkin mereka terinspirasi firman Allah surat Al-Alaq ayat pertama, sebuah anjuran untuk membaca. Anjuran ini bersifat umum, tak hanya membaca tulisan berupa ayat Al-Quran, namun juga berdialektika dengan alam sekitar, membaca situasi dan kondisi yang terjadi. Membaca bisa berarti suatu perintah atau kewajiban agar manusia senantiasa membaca sepanjang hayat. Membaca juga bermaksud, bukan hanya bermanfaat bagi diri, tetapi menyebarkan, mengembangkan hasil bacaan menjadi informasi, ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi orang lain. Membaca akan semakin berfaedah manakala mengolah menyajikan kembali seluruh hasil bacaan menjadi bentuk tulisan, sehingga informasi dan ilmu pengetahuan tetap terjaga dalam masa yang lama, dan bisa bermanfaat kepada generasi berikutnya. Dalam salah satu surat Al-Quran, ada surat yang bernama Pena Qs Al-Qalam, 68, yang berisikan keterangan tentang tulisan dan alat yang digunakan untuk menulis, yaitu pena. Ayat keempat dari Qs Al-Alaq menyebutkan secara tegas bahwa Allah mengajar manusia melalui perantara alat tulis, yaitu kolam. Al-Quran sendiri sebagai pedoman hidup terbesar bagi manusia sepanjang masa merupakan bukti bahwa Allah mengajarkan manusia melalui perantara pena, alat yang menghasilkan tulisan. Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya, ikatlah ilmu dengan tulisan, riwayat Tabrani dan Hakim, keduanya menyatakan sebagai hadis sahih dan disetujui oleh Al-Buni. Dunia Islam pun sudah lama menghargai tulisan, mengingat manfaatnya begitu besar bagi perkembangan peradaban manusia. Misalnya, apa yang akan terjadi kalau tidak ada budaya baca tulis? Tentunya akan sangat sulit mengetahui belajar tentang kitab suci Al-Quran yang berjumlah lebih dari 6.000-an ayat tersebut, dan hadis yang tak kalah besar jumlahnya mencapai ratusan ribu, belum lagi kitab-kitab kuning warisan para ulama sebagai sumber ilmu pengetahuan. Semuanya adalah karya baca tulis manusia. Tidak ada di antara kita yang tidak sepakat bahwa kepakaran dan keilmuan seorang ulama cendekiawan perlu dibuktikan dengan menghasilkan karya nyata yang betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat, di antaranya dengan melihat beberapa banyak karya tulis buku-buku yang telah dikarang. Tentunya umat Islam sudah tak asing lagi dengan nama Imam Al-Ghazali, kamasuran kitabnya yang berjudul Ihya Al-Ulumuddin, Imam Bukhari dengan Sahih Bukharinya, Imam Muslim dengan Sahih Muslim, Imam Malik dengan Muwatta, Imam Syafi'i dengan dan banyak lagi ulama lainnya. Dalam kaitan ini, Tuan Guru Ridwan juga mewariskan banyak tulisan. Beliau senang mengarang ataupun menuangkan gagasannya ke dalam catatan-catatan bidang sastra yang jika diteliti dan dibedah oleh para peneliti, tentunya isi kandungan Nazham itu sungguh luar biasa, gaya bahasanya indah dan mendalam. Sesungguhnya beliau bukan hanya sosok ulama, waliullah yang memiliki sejumlah karomah, tapi juga beliau adalah sang pujangga penyair abad kekinian. Kitab-kitab karya Tuan Guru Ridwan meliputi sejumlah disiplin tradisional keislaman baik menyangkut akidah, akhlak, fikih, dan lainnya. Ada beberapa karya tulis yang dihasilkannya yaitu, Nazham Hidayatus Sibyan Ilmu Tajwid, Nazham Halal Bihalal, Nazham Tufatul Murid, Nazham Samaratul Janiyah, Nazham Ridwani, Nazham Ihtimamu Ridwan, Nazham Do'at Tahaduts Biniam, Nazham Hataman, Silsilah Tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah, Nazham Tahadas Biniam fi Bayani Tahliyah wa Tahliyah, Nazham Taslik wa Tadib Muridi dari Salam, Nazham Ribat Fatul Manan Ridho Petik Terbalik Ilahi Rahman, Nazham Mahed Darussalam Bayani Adabi Tolabil Ilmi, Nazham Nahjut Taisir Ilaulahil Qadir, Nazham Gautsun Nasril Aun, Nazham Akik fi Asyuli Tahqiq, dan lainnya.
Keseluruhan data-data karya tulis Tuan Guru Ridwan umumnya menyangkut bidang keilmuan dan pengembangan akhlak Islam, pendidikan karakter, di tengah kehidupan masyarakat. Ini tidak hanya bermanfaat bagi generasi pada zamannya namun sekaligus sebagai warisan bagi generasi selanjutnya. Pastinya semangat Tuan Guru Ridwan dalam menulis, menggoreskan pena untuk memberi petuah, dan mengarang syair tetaplah pantas dikagumi, diberi acungan jempol. Semangat seperti itu yang penting kita warisi, mestinya kita hidup di masa yang sudah sedemikian mudah tidak boleh ketinggalan, kalaupun kita bandingkan dengan zaman dahulu masih serba terbatas, zaman sekarang ini jauh lebih mudah bagi orang untuk berkarya. Meski fasilitas serba terbatas orang dahulu, begitu bersemangat menulis, Imam Syafi'i misalnya, menulis catatan ilmiahnya di atas pelepah kurma, tulang unta, dan kertas zaman kuno yang tidak mudah didapat itu, sampai suatu saat kamarnya penuh sesak dengan benda-benda berserakan tersebut sehingga beliau tidak dapat menjulurkan kakinya ketika tidur. Akhirnya, beliau menghafal semua catatan itu, dan beragam benda tersebut dikeluarkan dari kamarnya. Sungguh luar biasa daya hafal beliau. Syukurlah kita hidup di masa digital ini, alat penyimpanan memori juga semakin canggih. Hanya saja semangat kita cenderung menurun akibat sikap hidup yang kian serba ada. Beberapa contoh lain semangat orang zaman dulu, Abu Mansur Muhammad bin Husain karena sangat fakirnya menulis pelajaran dan mengulangi bacaannya di bawah cahaya rembulan. Imam Al-Bukhari tidur di atas tikarnya, bila terlintas di benaknya sebuah masalah, beliau bangun dari tidurnya, mengambil korek api, dan menyalakan lampu kemudian menulis hadis lalu memberinya tanda, ketika beliau menaruh kepalanya untuk tidur ketika kembali di hatinya sebuah masalah. Sekali lagi beliau menyalakan lampu kemudian menulis hadisnya dan memberinya tanda, hal ini beliau lakukan berkali-kali dalam satu malam. Semangat membaca ini melahirkan kitab monumentalnya Sahih Al-Bukhari yang menjadi rujukan kedua setelah Al-Quran yang ditulis selama 16 tahun. Demikianlah, gambaran kesungguhan ulama dalam menulis. Jika tidak ingin ketinggalan cerita lebih banyak tentang para waliullah, jangan lupa subscribe, like, komen dan aktifkan tombol loncengnya, silahkan tinggalkan komen. Tuan Guru siapa, yang mau diceritakan? Tulis di kolom komentar, terima kasih.